Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. برضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya bersama dengan fadilah ngaji dan fadilah bersilaturahmi. Dan tentu mudah-mudahan juga kita bisa istiqomah. Karena fadilah atau keutamaan ngaji dan keutamaan silaturahmi itu sangat luar biasa. Kita lanjutkan ngaji kita. Nasaikhul Ibad. Sudah beberapa hari kita nggak ngaji. Bu Maimunah, sampai di mana kita ngaji, Bu? Ya Pak, kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah ke-19 bagian 1. Optimis dan takut kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, berarti kita sekarang masuk ke bagian 2 dari makalah ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'ata asrata, inilah makalah ke-19. An Yahya ibni Mu'ad ar-Razi. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Beliau seorang ulama, seorang imam, seorang ahli sufi yang terkenal al-wa'id lahu lisanun fir raja. Ya. Seorang yang terkenal sebagai ahli motivasi yang fasih lisannya khususnya dalam masalah roja atau optimisme khususan wa kalamun fil ma'rifat dan juga perkara atau bab tentang kemakrifatan Allah. Bagian yang kedua dari makalah beliau adalah wabana qabrahu. Ini judulnya Tuba. Tuba itu artinya kebahagiaan, beruntunglah. Ya. Beruntunglah orang-orang yang bana qabrahu, membangun kuburnya. Oh, ini bagian pertama. Membangun kuburnya qabla ayyadkhulahu. Sebelum dia memasukinya. Berbahagialah orang yang bisa membangun kuburnya sebelum memasukinya. Apakah maksudnya membangun dengan mahligai, dengan bangunan batu pualam yang indah? Ternyata bukan. Tapi yang dimaksud dengan bana atau membangun kuburnya adalah bi'an amila ma fihi. Maksudnya adalah dengan mengamalkan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada apa? Ada taunisun fil qabri. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada kesenangan-kesenangan fil qabri, di alam kubur. Mempersiapkan, beramal yang kira-kira amalnya nanti membuat kita bahagia di alam kubur.
Nah, itu maksudnya membangun. Bana qabrahu. Membangun kuburnya. Jadi bukan, oh sebelum meninggal dunia, saya sudah booking ini di kuburan mewah. Ada Bapak Ibu. Kuburan yang harga untuk satu liang, tuh, satu jenazah, itu sama dengan harga rumah kita di dunia. Ya, jadi pekuburan mewah. Biasanya namanya pakai bahasa Inggris. Saya nggak sebut namanya, contohnya. Nanti dikira iklan. Ya. Ada orang kaya yang pesan kuburan, jadi sudah mati saja sudah meninggal saja masih rebutan elit-elitan, gitu ya. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya itu asal tidak berlebihan, monggo saja. Ya. Tapi kalau yang dimasukkan dalam makalah itu bukan membangun, oh harus di kuburan mewah, harus dibangun yang indah, kalau perlu bertingkat 4 gitu. Bukan. Yang dimaksud bana atau membangun kuburnya di sini adalah beramal soleh yang dengan amal soleh itu nanti membawa kebahagiaan ketika kita di alam kubur. Bapak Ibu rahimakumullah, berkali-kali kita ngaji bahwa alam yang kita hidup di dunia ini disebut dengan alam dunia. Diawali dengan kita lahir dari rahim ibu, jadi alam sebelum alam dunia itu namanya alam rahim. Nah, sebelum kita hidup di dunia, kita udah hidup di alam rahim. Ya, Bapak Ibu ingat nggak waktu hidup di alam rahim? Nggak ingat. Ya, ingat. Kalau ingat nanti Bapak Ibu nggak mau keluar. Ya, enak soalnya di alam rahim. Anget. Ya, makanan, minuman datang dengan sendirinya. Kita nggak perlu kerja nguber UMR. Gitu. Sudah ada yang melayani makan dan minum yang sangat berkualitas. Ya, terus apa namanya, nggak perlu kerja kepanasan atau kehujanan, nggak perlu demonstrasi gitu. Serba enak di alam rahim. Tapi kita harus keluar. Kalau nggak keluar kasihan ibu. Ya. Keluar itu di alam dunia. Nah, itulah kita hidup saat ini di alam dunia. Sampai nanti ajal menjemput kita. Begitu ajal menjemput kita, yang itu hukumnya pasti, hanya soal tempat dan waktu dan bagaimana yang kita nggak tahu. Ya. Tapi pasti akan datang. Itu nanti masuk fase alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Ya. Sering disebut alam barzah karena menjadi penghantar atau pembatas ya, antara alam dunia dan alam akhirat. Nah itu pasti, ya, sesuatu yang datangnya sudah pasti. Kalau nggak percaya tungguin itu orang-orang hidup itu, ya pasti nanti akan sampai waktunya meninggal dunia, ajal menjemput, masuklah nanti di alam berikutnya itu alam kubur. Nah di alam kubur ini kita alam penantian sebelum datangnya alam akhirat. Sudah berlaku hukum reward and punishment. Ya, sudah berlaku hukuman dan juga hadiah, pahala. Ya, namanya siksa kubur untuk punishmentnya. Ya, namanya ganjaran kubur untuk yang mendapatkan pahala. Nah, ruhaniyah kita, ruh kita, fisiknya memang sudah meninggal dunia. Tapi fisik kita itu bisa menikmati nikmat ataupun siksa kubur tersebut. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sudah pasti datangnya. Itu bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang yang beriman tahu bahwa ini akan datang, dan karena akan datang saya nggak mau disiksa, saya mau dapat nikmat kubur, maka mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Yaitu amal-amal yang diajarkan oleh agama kita, dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala. Sebaliknya ada perbuatan-perbuatan dosa yang akan diancam dengan siksa. Sebelum datangnya akhirat yang kita kekal di dalamnya, ada alam kubur yang kita bisa
Untuk orang-orang yang mendapatkan siksa, rasanya itu bisa lama sekali. Bayangin dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, kita disiksa dengan siksaan yang sangat mengerikan. Ya, sudah masyhur jenis-jenis siksa kubur. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini orang yang beriman atau tidak? Percaya atau tidak? Dengan adanya alam kubur, dengan adanya siksa dan nikmat kubur. Ya. Kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kalau iman kepada kitab-kitabnya, ya, maka secara otomatis beriman juga dengan fenomena dengan adanya alam kubur, lengkap dengan siksa dan juga pahalanya. Nah, maka sebagai orang yang cerdas, sebagai orang yang beriman, maka dengan sendirinya akan mempersiapkan diri dong. Ya, misalnya Bapak Ibu ini ditanya ini, mau kemana Pak Ibu? Mau ke Bandung. Bapak Ibu mau kemana? Mau umroh. Ya. Sudah persiapan apa belum? Oh, persiapannya panjang kali lebar ya. Mau umroh, mau haji itu bukan hanya baju, perlengkapan kayak ikhram dan sebagainya. Sambal terasi pun disiapin. Ya. Ada kering tempe, ada indomie, ada macam-macam disiapin gitu. Itu orang yang pinter, itu orang yang cerdas. Nah, sekarang kita mau masuk perjalanan yang sangat maha penting, jauh lebih penting daripada segala perjalanan dunia. Masa kita tidak mempersiapkan diri? Ya, maka disebutlah tuba. Berbahagialah, beruntunglah orang yang mempersiapkan diri untuk datangnya sesuatu yang datangnya sudah pasti, yaitu alam kubur. Yang di sana jelas-jelas hanya ada dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Mau nikmat kubur atau mau siksa kubur. Saya bilangnya hanya itu. Kalau mau nikmat kubur, ya ayo. Kita jalankan perintah Allah. Sholat bagi laki-laki berjamaahlah ke masjid. Ya. Kemudian membayar zakat, banyak-banyak bersedekah. Ya. Berbuat baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga kanan kiri, kepada sahabat-sahabat kita. Ya. Dan tentu semua perintah Allah kita berlomba-lomba untuk melalapnya, menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan sungguh-sungguh ya. Untuk mempersiapkan diri sebagai bekal kita nanti hidup di alam berikutnya, yaitu alam kubur dan juga alam akhirat. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang berbahagia karena diberi hidayah atau petunjuk dari Allah, diberi inayah atau pertolongan oleh Allah, ya, sehingga kita selalu bersemangat, selalu diberi jalan mudah, ringan dan bahagia dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Saya sudah sampai di rumah sakit, medical check up. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sehat selalu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sehat Ustaz. Amin. Bapak Ibu juga mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi dan istiqomah ngaji. Allahumma Amin. amin ya rabbal alamin. Amin. Masyaallah Ustaz, Terima Safagila, cepat kasih. sembuh. Terima kasih Amin. Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Jumpa lagi Amin. besok ya. Barakallah Ustaz. Jazakallah Amin. Mohon khair. maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.